Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ananda Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi lanjutan serta teman-teman kelas 2A akuntansi syariah. Izinkan saya Natasha Intan Sakira selaku moderator dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak karena telah mendapatkan kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kami melalui platform YouTube ini. Dalam waktu 15 menit ke depan, kami kelompok 2 akan menjelaskan kepada Bapak dan teman-teman semua mengenai akuntansi surat berharga, yaitu obligasi dan saham. Presentasi ini akan membantu kita semua dalam mengetahui konsep dasarnya atau pemikiran awal yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut. Di akhir presentasi nanti, Bapak dan teman-teman semua akan bisa lebih memahami apa itu surat berharga, apa itu obligasi dan saham, apa saja jenis-jenisnya, apa perbedaan dari dua hal tersebut, apa saja manfaat dari dua hal tersebut, dan yang terakhir adalah contoh dari obligasi dan saham. Nah, sebelum masuk pada pemaparan materi, saya selaku moderator ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Yang pertama ada Natasha Intan Sakira NIM 009, yang kedua Siti Anis Maskuriah NIM 024, dan Rika Putri Irawati NIM 033. Langsung saja masuk pada materi. Pengertian surat berharga. Secara etimologis, surat berharga bisa diartikan sebagai surat yang mempunyai harga. Istilah surat yang mempunyai harga atau nilai merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda, papier van waarde. Definisi saham. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT atau yang biasa disebut emiten. Definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat pengakuan hutang berjangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan bersuku bunga tertentu yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis saham. Dibagi menjadi dua. Yang pertama saham biasa atau common stock, yaitu jenis saham yang merupakan jenis saham dasar dalam suatu perusahaan, memungkinkan pemegang saham untuk memiliki suara dan jumlah kepemilikan tertentu dalam perusahaan. Yang kedua yaitu saham preference atau preference stock, ialah jenis saham di mana pemegang saham melepas hak suaranya sebagai ganti hak khusus, seperti hak mendapatkan dividen terlebih dahulu atau hak untuk didahulukan dalam porsi likuidasi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi dibagi menjadi 6. Yang pertama berdasarkan waktu jatuh tempo dibagi menjadi 2, yaitu obligasi biasa atau term obligasi. Yang kedua obligasi syariah atau syarat bond. Yang kedua dilihat dari sisi penerbit dibagi menjadi 3. Yang pertama corporate bond, yang kedua government bond, yang ketiga municipal bond. Yang ketiga dilihat dari sistem pembayaran bunganya dibagi menjadi 2. Yang pertama zero coupon bond, yang kedua coupon bond. Yang ketiga dilihat dari hak penukaran atau opsi dibagi menjadi 4. Yang pertama convertible bond, yang ketiga exchangeable bond, yang ketiga callable bond, yang keempat portable bond. Yang keempat dilihat dari segi jaminan dibagi menjadi 2. Yang pertama secured bond, itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama
granite bond, yang kedua mortgage bond, yang ketiga collateral trust bond, yang kedua unsecured bond, dan yang terakhir yang keenam dilihat dari segi nilai nominal dibagi menjadi dua, konvensional bond dan retail bond. Yang selanjutnya yaitu perbedaan saham dan obligasi. Pemilik saham memiliki hak atas keuntungan perusahaan dan juga hak suara, sedangkan obligasi pemiliknya hanya berstatus sebagai pemberi utang. Sementara itu ada juga beberapa perbedaan saham dan obligasi, antara lain yang pertama batas masa berlaku, yang kedua tingkat keuntungan, yang ketiga pajak yang dikenakan, resiko gagal bayar, resiko capital loss, resiko likuiditas. Sedangkan resiko dari investasi saham adalah tidak menerima dividen, suspend, delisting, perusahaan pilot, dan fluktuasi pasar. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat saham dan obligasi. Manfaat saham. Salah satu manfaat utama saham adalah saham bisa dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang atau jangka pendek. Terdapat dua keuntungan yang bisa didapatkan oleh investor yang melakukan investasi saham, yakni capital gain dan dividen. Manfaat obligasi. Yang pertama, memperoleh kupon atau bunga secara berkala. Yang kedua, mendapat capital gain. Yang ketiga, dibayarkan kembali dengan tambahan return. Yang keempat, keuntungan obligasi lebih tinggi dari bunga deposito. Dan yang terakhir, bisa dijadikan jaminan atau agunan. Yang selanjutnya adalah contoh dari saham dan obligasi. Contoh saham. Yang pertama, dari perusahaan yang memproduksi kebutuhan pokok. Yang kedua, saham BUMN. Yang ketiga, saham perbankan. Yang keempat, saham properti. Dan yang terakhir, saham farmasi. Nah, yang selanjutnya adalah contoh obligasi. Yang pertama, obligasi korporasi. Yang kedua, surat utang negara atau SUN atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Yang ketiga, sukuk korporasi yang merupakan instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan BAPEPAM dan LKNP 9A13 tentang efek syariah. Yang keempat, surat berharga syariah negara atau SBSN yang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau SBSN. Yang kelima adalah efek beragun aset atau EBA yang merupakan efek bersifat hutang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Baik, semua materi presentasi telah disampaikan oleh kelompok kami dan waktu presentasi juga kurang dari 15 menit ya teman-teman. Kita lanjut di WA group untuk tanya jawab. Dan sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.